Oke, di video sebelumnya kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Ivan Zakari yang bisa dibilang merupakan orang paling sial tapi juga paling beruntung di dalam cerita gitu ya. Lalu karena kepepet, Ivan juga akhirnya memutuskan untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal, yaitu ia memilih merampok sebuah toko buku yang bisa kita duga adalah toko bukunya si Linji dengan mengajak beberapa orang, salah satunya adalah si Jack. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih buat sudah traktir kopi hari ini. Buat yang mau traktir bisa di deskripsi ya. Dan mungkin kalian bisa mendengar suara background noise adalah hujan hari ini. Gak tahu apakah akan bocor suaranya, tapi semoga bisa menghibur waktu luang kalian seperti biasa. And let's begin the story, guys. Nah, si Ivan ini dijelaskan merampok toko Linji bersama beberapa pengungsi yang lain, termasuk si Jack. Dimana saat itu Linji sedang menyantui seperti biasa, dengan Muen juga ada di situ membuat teh untuk si Linji. Tak lama kemudian masuklah komplotan yang dipimpin oleh Ivan ini, langsung mendeklarasikan kalau mereka merampok toko tersebut dan meminta apapun yang berharga untuk diberikan kepada mereka. Dimana Ivan sendiri mengeluarkan sebuah pisau kecil lalu menghampiri Linji yang ada di belakang meja, sedangkan dua orang lainnya kemudian mengepung si Muen yang sampai sini sedang menuangkan teh ke sebuah gelas. Nah, namun si Muen tidak sama sekali mempedulikan mereka. Ia terus menuangkan tehnya sampai selesai, yang kemudian ia berikan kepada Linji. Sedangkan Linji sendiri dibandingkan kaget karena panik, ia lebih kepada kaget sambil agak miris. Karena penampilan dan ekspresi mereka ini memang benar-benar sangat desperate ya, atau putus asa. Memang wajah-wajah orang yang kelaparan dan terpojok harus melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena dari gerak-gerik Ivan saja, kata si Linji itu perampoknya bahkan lebih gugup daripada yang dirampok, katanya. Nah, selama beberapa saat Linji tidak menjawab apapun, sehingga situasi sangat hening di situ, hanya dihiasi oleh suara kucuran teh dari si Muen yang masih terus sibuk tanpa mempedulikan mereka tersebut. Sehingga di sisi lain, karena tidak dihiraukan, Ivan kembali berteriak mengancam untuk Linji memberikan semua yang berharga, dengan juga menusuk-nusukkan pisaunya ke meja si Linji sebagai bentuk sebuah intimidasi. Namun Linji kemudian justru menghela nafas, senderan santuy malahan di kursinya sambil menyilangkan tangan, lalu bertanya kepada mereka, "Kalian para pengungsi ini datang dari mana?" katanya. Nah, melihat intimidasinya tidak membuahkan hasil, Ivan menambah volume suaranya dan terus mengancam seperti wajarnya seorang perampok. Sampai akhirnya datanglah si Joseph dari basement naik ke atas yang langsung menangkap leher dari dua orang yang ada di sebelah Muen dan melempar mereka ke depan. Joseph juga lalu menyuruh mereka untuk menjawab pertanyaan si Boslin tadi, katanya. Nah, salah satu yang dikrauk sama si Joseph ini adalah si Jack yang langsung merasakan sakit di lehernya, katanya. Bahkan hampir membuatnya pingsan hanya dengan lemparan tersebut. Sehingga karena takut dengan si Joseph yang memang dari penampilan saja memang sangat menakutkan gitu ya, ia langsung meminta maaf dan menyenggol Ivan dengan kakinya sebagai isyarat untuk mereka lebih baik kabur saja daripada mencari gara-gara di toko tersebut. Namun saat itu Ivan sendiri setelah melihat sosok si Joseph, tubuhnya malah menjadi lemas dan tidak bisa berpikir jernih. Ia hanya mundur pelan-pelan, pisaunya juga jatuh dan ia malah menunjuk-nunjuk ke arah si Joseph sambil mengingat kejadian di jalan nomor 67 sebelumnya ketika ia melihat pertempuran antara sosok Joseph ini dan makhluk hitam. Sehingga hal ini pun disadari juga oleh si Linji yang berpikir sepertinya Ivan ini mengenali sosok Joseph. Dan sedangkan Joseph sendiri juga agak kaget lalu berusaha mengingat apakah dia pernah bertemu dengan si Ivan ini. Tapi karena dalam hidupnya Joseph sendiri sudah menyelamatkan sangat banyak orang, ia tidak mengingat apapun tentang si Ivan tersebut. Nah, Ivan sendiri karena dia ini mundur-mundur sambil ketakutan, ia akhirnya sempat keselipet dan menabrak rak buku di situ dan hampir membuat raknya ini jatuh. Alhasil Linji pun panik dan mulai berdiri karena bersiap untuk berlari ke arah raknya dan menahan gitu ya, karena kalau jatuh nanti repot beres-beresnya, kata si Linji. Sedangkan Joseph dan Muen juga panik tapi dengan alasan yang berbeda, yaitu mereka lebih memandang buku-buku tersebut sebagai pengetahuan dan otoritas dari si Linji yang bahkan satu bukunya saja mampu menciptakan makhluk tingkat supreme. Jadi ia tidak mau buku tersebut jatuh ke lantai.
Nah, dengan kecepatan yang luar biasa, Joseph seketika menghilang dan muncul di dekat rak tersebut untuk menahannya tidak jatuh, sekaligus menangkap beberapa buku yang hampir jatuh ke lantai. Lalu Ivan sendiri yang kondisinya jatuh di bawah rak tersebut, kemudian menoleh ke atas dan dijelaskan juga mulai melihat aura-aura yang dikeluarkan oleh buku-buku tersebut. Lalu di sisi lain, karena Joseph sendiri masih belum pulih sepenuhnya, ia dikatakan masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Jadi ada sedikit power yang terlepas dan membuat sebuah shockwave gitu ya ketika ia menahan rak tersebut, sehingga membuat tembok di belakangnya menjadi retak. Kemudian shockwave ini juga berefek kepada para pengungsi sehingga akhirnya membuat mereka pingsan kecuali si Ivan tanpa diduga. Nah, kejadian yang sangat singkat ini mampu mengejutkan si Linji bersamaan dengan dia yang kembali duduk dengan tenang, tapi dalam hati Linji ini menjadi sangat kaget dengan apa yang ia lihat pada saat itu. Pertama, Joseph melesat dengan kecepatan yang tidak biasa. Lalu kedua, tepat setelah itu muncul retakan di tembok yang seperti diakibatkan oleh si Joseph juga. Awalnya Linji berusaha melogikakan hal ini. Ia berpikir mungkin karena sering terjadi gempa, apalagi ditambah fenomena periodic subsidence yang diumumkan kemarin gitu ya. Akhirnya membuat tanah tidak stabil dan mengganggu pondasi toko, dan temboknya pun retak dengan sedikit tekanan. Jadi mungkin akan sangat wajar kalau temboknya mungkin menjadi rapuh gitu ya. Tapi Linji sendiri tidak melihat Joseph bahkan menyentuh tembok tersebut. Alhasil Linji berspekulasi mungkin Joseph yang seorang anggota divisi kepolisian rahasia ini memang mempunyai kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Apalagi kata Linji, di dunia sebelumnya atau di bumi memang ada beberapa seorang martial artist yang punya kekuatan jauh di atas rata-rata manusia, apalagi di Nujin yang dimana era dan peradabannya agak berbeda dengan bumi. Mungkin bisa masuk akal gitu ya, kata si Linji. Mengingat Joseph juga sebelumnya memimpin divisi yang cukup spesial. Singkatnya, Linji pun berterima kasih atas refleks dari si Joseph tersebut, dan Joseph juga menjelaskan yang intinya buku-buku Linji ini sangat berharga sehingga ia tidak mau buku tersebut jatuh dan kotor. Katanya, meskipun Linji sekarang menjadi galau karena temboknya yang retak dan harus diperbaiki. Nah, singkatnya di sisi lain Joseph menjadi cukup terkesan ketika melihat Ivan yang tidak pingsan meskipun telah terkena sedikit shockwave aether dari dia sebelumnya. Padahal harusnya shockwave selevel itu bisa membuat manusia biasa tidak sadarkan diri. Sedangkan Ivan sendiri di sisi lain juga sudah berpikiran yang buruk-buruk, membayangkan sepertinya dia akan disikat karena selain dia merampok pada saat itu, ia juga sempat menyaksikan pertempuran rahasia di Jalan 67 yang harusnya tidak diketahui oleh orang biasa. Apalagi pelaku utama pada pertempuran tersebut ada di depannya secara langsung. Lalu karena pada dasarnya Ivan ini bukan orang yang jahat, selain mengkhawatirkan diri sendiri, ia juga khawatir dengan rekan-rekannya yang ikut dengan dia di situ, yang mungkin bisa terkena imbas dan ikut kesikat gitu ya. Singkat cerita, Linji bertanya apakah Ivan ini baik-baik saja. Lalu Linji juga menanyakan kenapa teman-temannya ini pada pingsan semua. Apakah mereka pingsan karena kelaparan, katanya. Nah, di sisi lain, Ivan sendiri hanya memaksakan untuk tersenyum mendengar perkataan Linji tersebut karena ia hanya takut dibungkam sama si Linji. Karena meskipun sebenarnya ia lebih takut sama si Joseph, tapi melihat sikap si Joseph kepada Linji yang jauh lebih hormat, Ivan menyimpulkan bahwa pasti Linji ini jauh lebih tinggi dari segi status atau apapun itu daripada si Joseph. Ivan pun kemudian mulai menceritakan kehidupan yang ia alami, yang intinya ia menjelaskan bahwa mereka adalah pekerja dari Jalan 67 yang harus mengungsi karena terkena periodic subsidence. Lalu karena mereka sudah tidak makan selama berhari-hari, mereka terpaksa harus merampok pada hari itu. Nah, alhasil Linji pun merasa kasihan juga kepada mereka dan memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah, apalagi melaporkan kepada kepolisian. Ia hanya memberikan nasihat kepada Ivan untuk jangan melakukan hal ini lagi ke depannya, katanya. Nah, karena Ivan mengatakan belum makan selama berhari-hari, Linji juga menawarkan dia untuk ikut makan di situ. Namun tawaran ini kemudian ditolak sama si Ivan karena ia takut kenapa-napa dan langsung berpamitan pergi dari situ sambil berusaha menarik teman-temannya keluar dari toko si Linji. Tapi tak lama setelah itu, Linji menyuruh Ivan berhenti dulu, yang tentunya justru membuat Ivan buru-buru pergi dari situ. Namun ia kemudian ditahan oleh si Joseph yang memintanya untuk menuruti panggilan Linji, sehingga Ivan pun terpaksa harus balik lagi ke Linji dan bertanya apakah ada hal yang lain lagi.
Nah, di sini Linji menjelaskan bahwa meskipun Linji memberikan makan pada hari itu, tapi kalau Ivan masih desperate nantinya, kemungkinan besar ia akan melakukan hal yang buruk lagi, katanya. Sehingga Linji pun mengambil sebuah buku dan ia berikan kepada Ivan untuk katanya sebagai pengetahuan siapa tahu bisa membantunya keluar dari masa-masa sulit. Linji pun menaruh bukunya di meja di depan si Ivan sambil menjelaskan bahwa buku ini adalah teknik yang cukup lama atau cukup kuno gitu ya, tapi masih sangat efektif sampai sekarang katanya, dimana judul buku ini adalah Cara Membuat Acar. Nah, Linji memutuskan untuk memberikan buku tersebut karena di Nojin sendiri masih belum ada acar. Jadi pengetahuan ini bisa dibilang sebuah inovasi yang sangat berharga di Nojin karena masih belum ada yang menciptakan ini acar gitu ya. Lalu di sisi lain, seperti biasa judul buku ini berubah di pandangan Ivan menjadi Necromancy Fragmentation. Ia juga mengalami halusinasi tipis seperti orang lain ketika pertama kali melihat buku dari Linji. Bahkan ketakutannya kepada Joseph sebelumnya langsung menghilang, digantikan atau dibandingkan dengan melihat buku tersebut yang dijelaskan mengeluarkan suara teriakan melengking yang dapat ia dengar. Ivan kemudian membuka bukunya, di mana judul chapter pertama buku tersebut adalah Living Corpse, dan dari sini ia mulai mengalami halusinasi masuk ke sebuah dimensi gelap, lorong yang panjang, makhluk-makhluk menakutkan yang mengikat jiwanya dan segala macam kejadian lainnya, yang seperti biasa sebagai tanda bahwa ia mulai mendapatkan kemampuan dari buku tersebut. Nah, singkat cerita, tak lama setelah itu Linji bertanya bagaimana buku tersebut yang berhasil memotong halusinasi Ivan. Lalu sebelum Ivan menjawab, Linji kembali menjelaskan bahwa buku itu memang teknik yang cukup kuno yang fokusnya untuk menyimpan sayuran. Karena biasanya sayuran tidak bisa bertahan lama, katanya, alias membicarakan tentang acar sesuai judul buku tersebut dari pandangan si Linji. Di mana Ivan mengira kata sayuran ini maksud Linji adalah sosok manusia karena dari buku tersebut yang sangat kental akan hal necromancy alias memanipulasi makhluk yang sudah mati. Jadi penjelasan Linji ini seperti mengatakan menyimpan mayat dan bagaimana memanfaatkannya. Nah, Ivan yang sebenarnya sudah percaya dengan adanya makhluk-makhluk selain manusia setelah melihat pertempuran si Joseph, di sini menduga bahwa sosok Linji ini sepertinya salah satu bos terkuat di dunia tersebut. Apalagi dia menyebut makhluk lain hanya sebagai sayuran saja. Kemudian terjadilah percakapan yang cukup panjang dan salah paham antara kedua orang ini yang akan kupotong. Tapi sedikit contohnya seperti teknik itu bisa memberikan kehidupan baru kepada manusia setelah tewas. Dan ia juga menjelaskan beberapa hal tentang teknik tersebut yang katanya cukup scientific. Seperti biasa detailnya ada di chapter 396. Nah, setelah perbincangan pendek ini, Linji juga mempertimbangkan kondisi Ivan yang tidak punya uang sama sekali. Ia lalu bertanya kepada Muen, apakah Sans Faith masih sering membantu orang-orang tidak mampu seperti biasa? Dan Muen menjawab masih. Linji pun menyuruh Ivan untuk pergi ke Sans Church di dekat situ. Setidaknya ia bisa hidup dan mendapatkan bantuan dari situ. Dan Vincent pasti akan membantu, katanya. Linji juga menyuruh Muen untuk memberitahu Vincent secara langsung terkait hal tersebut. Atau nitip si Ivan ini, itulah ya. Nah, sedangkan Muen sendiri, ketika Linji mengeluarkan buku tersebut, dikatakan ia dapat merasakan kekuatan yang cukup besar, yang bahkan tidak bisa ia pahami sepenuhnya dengan level dia yang merupakan pewaris Primordial Witch. Sehingga Muen mau gak mau menghubungkan pemberian buku tersebut dan penugasan Ivan untuk menemui Vincent dengan rencana yang sudah dia buat dengan Vincent kemarin ketika di dalam Dream Realm-nya, di mana mereka sudah berencana untuk mengambil alih Central District dan membersihkan parasit-parasit di situ. Nah, Muen menyimpulkan bahwa sepertinya musuh mereka kali ini cukup berat dengan level yang cukup tinggi, sehingga membuat Boslin mengutus satu orang lagi dengan buku yang cukup kuat seperti itu untuk membantu si Vincent. Nah, kira-kira siapa sosok yang dimaksud ini? Nah, Ivan sendiri kemudian merasa bahwa itu adalah kesempatan yang sangat besar bagi dirinya sendiri tentunya, sehingga ia pun berterima kasih kepada Linji. Linji lalu menyuruh Ivan membawa teman-temannya ke Sans Church juga. Dan setelah ia mampu mempelajari buku tersebut, Linji menyuruh Ivan mencobakan hasilnya ke teman-temannya sendiri, katanya. Dimana awalnya ini membuat Ivan merasa berat, karena meskipun ia tidak begitu dekat dengan mereka, tapi tetap saja mereka adalah manusia yang ia kenal dan juga bukan penjahat gitu ya. Dan cukup berat lah kalau dijadikan sebuah percobaan nekromansi. Namun Linji yang melihat ketidakpercaya dirian dari si Ivan kemudian memberikan semangat bahwa Ivan harus yakin dengan diri sendiri. Jika ia sudah mencobakan ke teman-temannya, Linji yakin mereka pasti akan mengikuti Ivan dengan sangat setia.
katanya. Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik, tapi sepertinya Linji menyinggung tentang bisnis acar mereka yang mungkin akan sukses ke depannya. Dan teman-teman si Ivan ini bisa ikut bisnis dengan dia. Mungkin seperti itu ya dari pandangan si Linji. Tapi singkat cerita, setelah urusan beres, Ivan pun pergi dari situ, dibantu oleh Joseph yang ikut menggendong beberapa orang yang pingsan ke Sun's Church di jalan 20 berapa ya? Pokoknya di dekat situlah. Sedangkan Linji sendiri kembali melanjutkan membaca bukunya seperti biasa. Nah, Joseph yang berjalan dengan Ivan tak jauh dari toko Linji dapat merasakan masih adanya keraguan di dalam diri Ivan ketika menerima buku tersebut atau menerima misi dari Linji tersebut. Sama seperti Joseph sendiri yang dulunya juga pernah ada di tahap yang masih belum bisa menerima sepenuhnya, atau kalau kata Andrew, belum menjadi murni gitu ya. Berbeda dengan sosok Joseph yang sekarang yang sudah murni menerima Linji sebagai lordnya setelah segitu banyak yang ia alami dan ia mengerti tentang konflik di dunia tersebut seperti apa. Sehingga ketika Joseph melihat Ivan yang sama seperti dirinya dulu, ia menjadi kurang suka dan ingin memberikan peringatan. Joseph pun berjalan melewati Ivan, kemudian berhenti di depannya. Lalu setelah Ivan melihat Joseph, menunggu Joseph ini ingin ngapain gitu ya, tiba-tiba Joseph menonjok tembok di sampingnya yang tentunya langsung retak dan cekung atau hampir bolong. Hal ini membuat Ivan menjadi ketakutan dan menjadi waspada dan kemudian menanyakan apa yang ingin Joseph lakukan tersebut. Lalu Ivan yang sampai sini mengerti bahwa Joseph adalah salah satu pengikut Linji yang setia, mengatakan bahwa dia sendiri juga diberikan buku oleh Bos Lin. Jadi ia juga merupakan pengikut Bos Lin. Jadi ia tidak bisa diapa-apain sama si Joseph, kecuali Joseph ini ingin mengkhianati Bos Lin dengan menyerang dia, katanya. Joseph pun menjelaskan bahwa ia sendiri memang loyal dengan Bos Lin, tapi bagaimana dengan si Ivan? Apakah lu sudah yakin kesetiaanmu itu kepada siapa? Kata si Joseph. Tentunya Ivan mengatakan ia akan setia kepada Bos Lin, bahkan sampai berlutut dan bersumpah di depan Joseph. Joseph lalu menjelaskan juga bahwa jika Ivan ini macam-macam, Bos Lin bisa mengambil kekuatan tersebut kapanpun dia mau. Jadi ingat-ingat saja hal tersebut. Joseph lalu melanjutkan jalannya ke Sun's Church dengan perasaan yang agak marah. Tapi ia sendiri tidak tahu, katanya, apakah ia marah kepada dirinya di masa lalu yang sama seperti Ivan tersebut, ataukah ia merasa sangat tidak layak untuk Bos Lin memberikan sebuah buku kepada orang seperti Ivan yang bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, tapi yang menarik, tak jauh dari lokasi mereka, rupanya Linji sempat mengikuti mereka karena ingin membeli sesuatu untuk memperbaiki tembok yang retak. Sehingga ia sempat melihat Joseph yang menempeleng tembok di sampingnya sampai hampir bolong sebelumnya. Linji pun bahkan berhenti karena kaget, lalu menoleh ke arah tokonya lagi yang juga temboknya retak. Tapi kali ini ia makin yakin bahwa memang Joseph sekuat itu sampai bisa meretakkan temboknya, Pak. Sehingga ia hanya bisa melongo selama beberapa saat. Nah, plot kemudian berpindah ke desa para Dark Elf yang disebut sebagai Village of Dark Knight setelah kematian Sandalphon sebagai sosok yang mereka ikuti. Di sini terjadi sebuah pertemuan antara para Dark Elf di sebuah rumah pohon dikepalai oleh pemimpin baru mereka yang bernama Stephanie, dan mereka sedang membahas masa depan Dark Knight Village ini akan mau dibawa kemana setelah god mereka telah menghilang. Di pertempuran yang mereka panggil sebagai The Battle Against the Moonlight atau battle melawan Moonlight. Mungkin sama seperti Zafkiel ya, mereka mungkin menduga yang menewaskan Sandalphon adalah Walpurgis. Tapi sebenarnya para Dark Elf ini sendiri terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu sudah merelakan Sandalphon tewas dan memikirkan masa depan mereka seperti apa, sedangkan kubu yang satunya masih berusaha mencari Sandalphon atau setidaknya jejak-jejak yang membuktikan bahwa ia belum tewas. Nah, kubu yang sudah move on ini dipimpin oleh Stephanie melakukan sebuah pertemuan. Nah, Stephanie sendiri dikatakan memikirkan kematian Broodmother adalah sebuah ironi, karena Broodmother atau Sandalphon sendiri adalah sosok dewa dengan domain yang cukup dekat dengan takdir, namun takdirnya sendiri malah cukup mengenaskan. Namun Stephanie rupanya lebih percaya kepada alur-alur takdir daripada percaya kepada Sandalphon itu sendiri, sehingga kematian Sandalphon yang tentu saja merupakan sebuah takdir tersendiri tidak terlalu membebani si Stephanie ini. Lalu diskusi mereka ini cukup panjang dan di sini akan gua persingkat yang penting-penting saja. Intinya premis dari diskusinya ini adalah mau ke arah mana para Dark Elf ini akan bergerak, karena setelah kematian Sandalphon mereka menganggap bahwa mereka sudah tidak lagi harus bekerja untuk Fire Sword.
Meskipun ada beberapa perdebatan kecil, di antaranya Sandalphon mengatakan kalau mereka bekerja untuk Firesword. Jadi sekarang kalau mereka sudah tidak lagi bekerja dengan Firesword, lalu mereka mau ngapain? Apalagi jika nantinya Central District mengetahui pergerakan mereka, setidaknya mereka perlu dukungan dari Firesword. Yang tidak dijelaskan spesifiknya pergerakan apa ya, tapi menurut gua terkait dengan jalur ke Lower District yang ada di wilayah mereka. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa Sandalphon adalah sosok terkuat di Firesword, sehingga setelah Sandalphon tidak ada, mereka menganggap bahkan Firesword pun juga nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Nah, Stephanie sendiri memberikan pendapat bahwa mereka tidak lagi bekerja untuk Firesword, sehingga jalur ke Lower District yang selama ini katanya mereka keruk untuk Firesword sekarang menjadi milik mereka sepenuhnya. Dan dengan ini DS Chamber of Commerce pun akan nurut dengan mereka, karena asalkan mereka menguasai sumber daya dari Lower District, mereka bisa menggantikan Lower Resource, bahkan mampu melawan Central District itu sendiri. Katanya, intinya semuanya berkaitan dengan jalur ke Lower District tersebut. Namun, Stephanie juga menyadari adanya sebuah hambatan setelah kematian Sandalphon yang selama ini menjadi kekuatan terbesar mereka sebagai backingan paling besar mereka, yaitu akan sangat sulit mengelola sumber daya tersebut nantinya, apalagi berhadapan dengan Central District yang selama ini mengelola semuanya menggunakan Lower Resource. Lalu DS Chamber of Commerce sendiri juga tidak akan semudah itu bekerja sama, karena selama ini koneksi para Dark Elf ini dengan DS Chamber of Commerce adalah dengan melalui keluarga Chapman, yang mungkin bisa kalian tebak adalah melalui si Cherry yang rupanya lahir dari pernikahan politik antara Dark Elf dan keluarga Chapman. Tapi posisi Cherry sendiri sekarang juga sedang tidak stabil karena beberapa konflik yang lebihnya akan dijelaskan setelah ini. Tapi intinya mereka perlu backingan yang lebih kuat, kata si Stephanie. Nah, setelah itu muncullah seorang pria bernama Hoffman, yaitu patriark atau pemimpin dari DS Chamber of Commerce keluarga Sapphire. Yang kalau kalian ingat, DS Chamber of Commerce itu terdiri dari beberapa keluarga, bukan hanya keluarga Chapman saja. Yang mana dari penjelasan si Hoffman yang kemudian ikut diskusi bersama dengan para Dark Elf ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang cukup penting. Pertama, rupanya hubungan para Dark Elf dan para Druid itu tidak sebermusuhan yang dikira orang lain. Mereka justru sudah bekerja sama sejak lama, namun rumor permusuhan mereka ini dibuat untuk menutupi hubungan mereka dari Central District. Tapi mungkin kalau masalah mixed blood seperti si Cherry, mungkin ceritanya akan berbeda gitu ya. Kedua, seperti yang dijelaskan tadi, para Dark Elf ini sebenarnya bekerja sama dengan DS Chamber of Commerce bukan melalui keluarga Sapphire, melainkan dengan keluarga Chapman, di mana mereka gampangnya melakukan pernikahan politik dengan Cherry Chapman sebagai hasil dari politik tersebut, mix antara Chapman dan Dark Elf. Namun, Hoffman dari keluarga Sapphire ini menjelaskan bahwa posisi Cherry di DS Chamber of Commerce itu sekarang menjadi cukup membahayakan karena Cherry berniat untuk memonopoli DS Chamber of Commerce itu sendiri dengan backingannya yang cukup kuat, yaitu toko buku di Jalan 23. Kata si Hoffman, sepertinya kerjasama mereka dengan keluarga Chapman ini tak lama lagi akan terputus berkat backingan si Cherry, yaitu si Linji yang sangat bermusuhan dengan Firesword. Sedangkan kita tahu bahwa Dark Elf itu kan selama ini ada di bawah Sandalphon yang adalah pemimpin Firesword itu sendiri. Jadi intinya selama Dark Elf masih menjalin koneksi melalui keluarga Chapman, yang mana Cherry sendiri sebagai sosok terkuat di DS Chamber of Commerce itu sendiri, di keluarga Chapman-nya, mereka tidak akan pernah nyambung karena hampir semua aspek mereka ini bentrok dengan kepentingan pemilik toko buku. Sedangkan untuk DS Chamber of Commerce sendiri, Cherry juga merupakan sosok yang berbahaya karena berniat untuk menguasai DS Chamber of Commerce. Nah, alhasil Hoffman pun mengusulkan untuk menyingkirkan Cherry demi keuntungan kedua pihak. Hoffman memberitahu mereka sebuah informasi intel yang ia dapat dari bawahannya, yaitu si Linji dirumorkan sudah tidak lagi membacking si Cherry, melainkan berpindah ke pion yang lain, katanya. Dimana meskipun tidak dijelaskan secara detail, tapi mungkin maksud si Hoffman ini adalah kejadian Linji yang menjalin kerjasama dengan Lower Resource, sehingga banyak yang menyimpulkan Linji sudah tidak membacking Cherry dan berpindah ke Lower Resource, termasuk menurut kesimpulan dari si Hoffman. Nah, baik si Hoffman maupun para Dark Elf ini sebenarnya juga mengakui seberapa kuat si Linji dari rekam jejaknya dan pengalaman yang menimpa mereka secara langsung. Jadi yang mereka takuti adalah si Linji itu sendiri. Nah, ketika sekarang mereka percaya bahwa Linji sudah tidak lagi membacking si Cherry, alhasil mereka menganggap Cherry bukan lagi sebuah
ancaman dan bisa mereka singkirkan dengan sangat mudah. Sehingga melihat ada kesempatan ini, Stephanie pun meminta Hoffman untuk mengundang Cherry untuk pulang ke kampung halamannya tersebut, alias Dark Knight Village, tempat mamanya si Cherry. Jadi yang Dark Elf ini ternyata mamanya ya. Mereka berencana memanfaatkan ibunya si Cherry ini untuk mengulur Cherry datang ke situ. Kemudian akan mereka sikat dengan cara sembunyi-sembunyi tentunya. Entah itu mungkin kena rampok di jalan atau kecelakaan, intinya sebuah konspirasi. Nah mungkin kalian bingung kenapa mamanya ini nggak dibawa ke dekat Cherry saja supaya bisa dilindungi, kenapa masih ada di Dark Knight Village gitu ya. Sebenarnya ini ada di part selanjutnya, tapi alasannya adalah karena mamanya sudah tewas. Nah seperti apa eksekusi yang akan terjadi nantinya, kita akan lanjut di video selanjutnya. Memang agak memusingkan kalau mungkin kalian baca di novelnya secara langsung, tapi semoga kalian paham dengan rangkuman kali ini. Kalau mungkin ada yang kelewat atau kurang tepat, bisa kalian diskusikan di kolom komentar guys. Seperti bisa jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah beliin kopi hari ini, semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Dan seperti biasa, adios.